Yang saya hormati Profesor Sarwono Mas Paji dan seluruh sejawat yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada pagi hari ini saya ditugasi untuk membahas masalah bagaimana tantangan-tantangan etik di dalam manajemen diabetes dalam kondisi pandemi. Ya, baik. Saya Herkutanto, saya adalah guru besar ilmu kedokteran forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Para sejawat sekalian, kita mengetahui bahwa diabetes adalah penyakit kronis yang cukup menggerus usia hidup para pasien kita. Sehingga pasien harus senantiasa berobat dengan standar-standar yang ada secara kontinu. Namun, terdapat stigmatisasi juga terkait dengan COVID-19. Saya sendiri sudah melihat beberapa sejawat itu diklaim, dituntut oleh pasien, bahkan dilaporkan, diadukan ke MK DKI dengan tuduhan bahwasanya mereka di-COVID-kan, pasien di-COVID-kan. Nah, kemudian di sisi lain, dokter itu juga harus patuh kepada etik kedokteran pada berbagai macam situasi. Nah, kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini, kita lihat segitiganya bahwa ada pasien, ada diabetes mellitus, dan ada COVID. Ini yang di tengah inilah yang akan kita bicarakan bagaimana kita mengatasi tantangan itu semua. Sehingga isu utamanya adalah dalam rangka untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas para dokter, sejauh mana dan bagaimana caranya para dokter memaintain etik kedokteran dalam berbagai macam situasi. Mengingat bahwa pada pasien DM pada situasi COVID itu adalah double burden. Sedangkan hal-hal lain adalah ada restriksi-restriksi dan prosedur-prosedur yang lain tambahan terkait dengan situasi pandemi. Sehingga kita harus memikirkan kembali bagaimana akses kepada pelayanan kesehatan itu tadi terhadap kepada pasien, dan kemudian juga bagaimana dengan right, dan bagaimana terkait dengan masalah standar-standar yang harus kita penuhi di dalam pengobatan diabetes. Sehingga kita akan mendiskusikan 3 hal secara satu persatu. Yang pertama terkait dengan dilema etik. Kompleksitas penyakit diabetes pada COVID-19 ini adalah bahwa pasien dengan diabetes itu tadi, itu pada dasarnya itu mempunyai katakan kelemahan dalam pengendalian glikemi. Dan kemudian akibatnya adalah dia itu juga mempunyai katakan kendala di dalam imun respons dan inflammatory response. Ini semua juga akan mempengaruhi bagaimana virus itu lebih mudah masuk ke dalam sel, dan belum lagi terkait dengan komplikasi-komplikasi akibat diabetes. Kita lihat kompleksitas itu tadi. Jadi, poor immune response itu tadi, ini akan membuat pasien itu tadi lebih mudah untuk terinfeksi, baik secara bakterial, viral, maupun parasit tentunya, dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes. Nah, kemudian pasien-pasien rawat jalan itu juga akan lebih terbatas
untuk pergi ke rumah sakit. Sulit untuk kontrol. Dan juga pembedahan elektif itu sering di cancel, khususnya pada mereka yang bukan katakan bukan terkait langsung dengan COVID, dan kemudian ini akan meningkatkan infeksi. Misalnya pasien diabetes dengan gangren. Dan pada situasi emergency tentunya ada kecenderungan bahwa kepentingan masyarakat itu lebih didahulukan daripada yang pribadi. Nah, kemudian bagaimana tantangannya pada pasien diabetes tadi? Jadi bagaimana dalam situasi pandemik ini pemerintah itu harus mempertahankan keberadaan resources dan mempraktekkan physical distancing. Sehingga ini akan berdampak pada penyakit-penyakit yang tidak terkait dengan COVID. Dan bisa juga penundaan pengobatan bagi pasien-pasien selain COVID. Apalagi dalam situasi keterbatasan sumber daya. Nah, ini semua akan menimbulkan understandard dari pelayanan kesehatan kita. Disinilah letak tantangannya. Begitu juga ada beberapa pemberi pelayanan kesehatan, dokter atau perawat, lebih baik tinggal di rumah daripada mengeksposkan diri kepada COVID untuk keselamatan dirinya maupun keselamatan keluarganya. Belum lagi kalau pasien itu masuk ke ICU. Bagi siapa ventilator itu diutamakan? Bagi pasien COVID ataukah bagi pasien yang non-COVID? Nah, dilemanya adalah bagaimana kita tetap etis di dalam hal ini. Provider centered atau patient centered. Bagaimana kita melakukan manajemen dari diabetes. Dan juga bagaimana terkait dengan masalah akuntabilitas. Bagaimana tantangan-tantangan etik itu kita mengenal bahwasanya etika itu ada 4, otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Tapi paling tidak 3 dari pilar ini tadi yang akan lebih terdampak. Nah, bagaimana prinsip-prinsip etik kedokteran di dalam konteks pandemi? Jadi, kita tentunya sebagai dokter itu adalah untuk memprovide kebutuhan pasien dan juga bagaimana menangani pasien pada dalam keadaan risiko itu cukup besar kepada dirinya sendiri, own safety, dan juga pada kesehatan para provider sendiri. Di sini, bagaimana kita terkait dengan masalah akses selama pandemi ini tadi, memberikan prioritas pada pasien dari COVID. Dan di mana COVID itu akan memberikan atau mengakibatkan kematian dini, Pak, atau hal-hal yang katakan lebih outcome yang lebih jelek. Termasuk juga bagaimana kita memprotek para tenaga kesehatan. Nah, terkait dengan itu, kita masuk ke dalam prinsip etiknya, ini adalah keempat prinsip pilar yang harus kita ikuti. Nanti kita akan bahas beneficence, non-maleficence, dan justice itu adalah yang akan terkait. Di mana kalau yang pertama, beneficence itu adalah secara moral kita harus berkontribusi ke dalam kesejahteraan pasien. Dan kemudian juga artinya adalah kita harus melakukan dengan altruisme dan seterusnya. Dan juga tidak menempatkan diri bahwa jangan menempatkan kepentingan dokter di atas kepentingan pasien. Dan ada 2 hal yang prinsip dalam beneficence itu adalah positive beneficence
di mana mencegah hal yang lebih jelek pada pasien, keadaan yang lebih jelek, dan menghilangkan harm atau bahaya-bahaya pada pasien, dan kemudian melakukan peningkatan pada hal-hal yang baik pada pasien. Nah, inilah yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita melakukan balancing untuk benefit and harm. Apa yang bermanfaat dan apa risikonya. Kita akan senantiasa harus pertimbangkan. Prinsip yang kedua yang kita pegang adalah primum non nocere, yaitu above all do no harm. Jangan membuat pasien itu lebih menderita lagi. Jadi kita tidak makin memperparah keadaan pasien. Kita harus mencegah. Dan kita tetap memaintain standard of due care. Standar bagaimana standar penanganan diabetes. Inilah tantangannya nanti. Bahwasanya dalam keadaan COVID, kita sulit untuk memenuhi standar-standar ini. Kemudian masih normal efisien itu adalah bagaimana kalau kita tidak ketemu dengan standar itu tadi. Nanti akan kita bahas. Nah, sedangkan yang terakhir adalah justice, di mana terdapat keterbatasan dan prioritas-prioritas lain alokasi dari sumber daya. Sehingga sumber daya bagi penyakitnya orang pasien yang non-COVID itu bisa saja dihentikan karena diprioritaskan ke arah yang COVID. Ini adalah prinsip-prinsip justice standarnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menghadapi dilema-dilema tersebut. Para sejawat, ke depan hendaknya profesi kedokteran terkait dengan masalah penanganan diabetes pada masa COVID tadi, kita harus lakukan redefinisi dari ethical framework. Walaupun keadaan ada keterbatasan dan kita terpaksa begini, namun itulah yang terbaik yang diberikan kepada pasien. We have no other choice. Di mana limitasinya hal itu akan tentunya ditentukan oleh profesi. Dalam hal ini, kedepannya adalah bagaimana membuat semacam kelompok kerja untuk menyikapi hal-hal ini. Ke depan, yang namanya keterbatasan itu tidak hanya untuk pandemi COVID saja, masih ada situasi-situasi lain yang akan terkait dengan ini. Sehingga perlu nampaknya dibuat suatu batasan-batasan apa yang masih etik. Sehingga para sejawat akan dengan lega dan nyaman bekerja di dalam situasi keterbatasan. Dan selain itu juga kita menerapkan good clinical governance untuk menangani pasien-pasien diabetes. Bagaimana cost benefit analysis yang konstan dan juga melakukan assessment dan juga melakukan monitoring pada risiko-risiko pasien supaya tidak terjadi komplikasi akibat diabetes, dan juga meningkatkan bagaimana equity dari benefit and risk itu tadi. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Take home message-nya para sejawat adalah, yang pertama, kita harus memaintain profesionalisme. Menegakkan tugas-tugas profesionalisme di mana bahaya-bahaya itu kita hadapi secara personal. Untuk itulah maka kita harus tetap mengingat dan kita fokus pada kelompok kita. Dan kemudian memaintain ethical conduct. Artinya adalah kita tentunya akan meredefinisi bagaimana yang etis di dalam situasi-situasi keterbatasan. Yaitu khususnya itu adalah untuk
asas beneficence, non-maleficence, dan justice terkait dengan COVID itu tadi. Nah, kemudian ini semua akan menjadikan kita dokter yang baik. Mudah-mudahan ada gunanya dan kita juga sudah bisa melihat langkah-langkah ke depan bahwa ada tugas dari JDM ini ke depannya untuk membuat working group untuk merumuskan apa yang etis dan clinical governance yang baik di dalam situasi keterbatasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.